Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvia Rejani, kelas IAP 4A Pagi, NPM 2003 100039, mata kuliah Metode Penelitian Sosial. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode penelitian studi kasus, di mana saya memilih ini karena mendapatkan tugas yang dosen saya berikan. A. Definisi studi kasus. Studi kasus atau penelitian kasus, case study, adalah penelitian tentang status subjek, penelitian yang berkenaan dengan suatu fase spesifik atau khas dari seluruh personality. Exfield 1930. B. Studi kasus, case study, dalam penelitian salah satu jenis penelitian kualitatif deskriptif adalah berupa penelitian dengan metode atau pendekatan studi kasus atau case study. Penelitian ini memusatkan diri secara intensif pada suatu objek tertentu yang mempelajarinya sebagai suatu kasus. Data studi kasus dapat diperoleh dari semua pihak yang bersangkutan. Dengan kata lain, data dalam studi ini dikumpulkan dari berbagai sumber. Nawawi 2003. Adapun jenis-jenis studi kasus. Yang pertama, studi kasus kesejarahan mengenai organisasi. Yang kedua, studi kasus observasi. Yang ketiga, studi kasus sejarah hidup. Yang keempat, studi kasus kemasyarakatan. Yang kelima, studi kasus analisis situasi. Yang keenam, mikrotonografi. Selanjutnya, langkah-langkah penelitian studi kasus. Nah, dalam langkah-langkah tersebut, hal yang pertama kita lakukan dalam memilih langkah yaitu pemilihan data, pengumpulan data, analisis data, perbaikan, dan penulisan laporan. Ada 5 ciri-ciri kasus yang baik. Yang pertama, menyangkut sesuatu yang luar biasa yang berkaitan dengan kepentingan umum atau bahkan dengan kepentingan nasional. Yang kedua, batas-batasnya dapat ditentukan dengan jelas. Kelengkapan ini juga ditunjukkan oleh kedalaman dan kekuasaan data yang digali peneliti, dan kasusnya mampu diselesaikan oleh penelitinya dengan baik dan tepat meskipun dihadang oleh berbagai keterbatasan. Yang ketiga, mampu mengantisipasi berbagai alternatif jawaban dan sudut pandang yang berbeda-beda. Yang keempat, studi kasus mampu menunjukkan bukti-bukti yang paling penting, baik yang mendukung pandangan penelitian maupun yang tidak mendasarkan prinsip selektivitas. Nah, yang kelima, hasil ditulis dengan gaya yang menarik sehingga mampu berkomunikasi pada pembaca. Jadi, poin kelima, kita harus menuturnya dengan baik sehingga dapat dipahami dan dibaca oleh si pembaca. Selanjutnya, keunikan studi kasus. Studi kasus dapat memberikan informasi penting mengenai hubungan antar konsep serta proses-proses yang memerlukan penjelasan dan pemahaman yang lebih luas. Studi kasus memberikan kesempatan untuk memperoleh wawasannya mengenai konsep-konsep dasar perilaku manusia
Melalui penyelidikan intensif, penelitian dapat menemukan karakteristik dan hubungan-hubungan yang mungkin tidak diharapkan atau diduga sebelumnya. Yang ketiga, studi kasus dapat menyajikan data-data dan temuan-temuan yang sangat berguna sebagai dasar untuk membangun latar permasalahan bagi perencanaan penelitian yang lebih besar dan dalam rangka pengembangan ilmu-ilmu sosial. Nah, ada juga tipe-tipe studi kasus dan implementasinya dalam penelitian. Bogdan dan Piklen 1982 mencoba mengklarifikasikan tipe-tipe studi kasus ke dalam 6 tipologi. Keenam tipologi ini merupakan single case studies, studi kasus tunggal. Yang pertama, studi kasus kesejarahan sebuah organisasi. Yang kedua, studi kasus observasi. Yang ketiga, studi kasus sejarah kehidupan, life story. Yang keempat, studi kasus komunitas sosial atau kemasyarakatan. Yang kelima, studi kasus analisis situasi. Yang keenam, studi kasus mikromografi. Selanjutnya, desain studi kasus. YIN mengajukan 5 komponen penting dalam desain studi kasus. Kelima komponen tersebut adalah: yang pertama, pertanyaan penelitian, proporsi penelitian jika diperlukan. Proposisi ini memberi isyarat kepada peneliti mengenai sesuatu yang harus diteliti dalam lingkup studinya. Next, unit-unit analisis penelitian. Hal ini menunjukkan pada apa sesungguhnya yang dimaksud harus ditentukan terhadap dahulu secara jelas. Logika yang mengangkat data dan proposisi dan kriteria untuk menginterpretasikan temuan kedua komponen yang disebutkan terakhir, menunjukkan pada tahap-tahap analisis data dalam penelitian studi kasus. Terima kasih. Itulah presentasi atau pemaparan PowerPoint tentang studi kasus. Bila ada salah, saya mohon maaf. Pada Allah, saya mohon ampun. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.